Mungkin beberapa dari lo nonton video ini sambil rebahan, sambil santai gitu ya. Dan ya udah gitu, mungkin lagi males ngerjain yang lain. Mau ngerjain tugas rasanya males gitu. Mau nyiapin presentasi males juga. 5 menit lagi deh baru ngerjain tugasnya gitu kan. Tahu-tahu udah 2 jam scrolling Instagram, Twitter ya, atau mungkin nonton YouTube 1%. Dan tugasnya masih belum dikerjain juga. Akhirnya ya keburu tidur, dan akhirnya lupa gitu ngerjain tugas. Yang mungkin jadinya kita harus mepet-mepet lagi ngerjainnya gitu kan. Dan kayak secara umum kita tuh ngerasa gitu bahwa diri kita tuh nggak termotivasi aja gitu untuk ngerjain. Mungkin lo kadang mikir kayak gitu ya, dan gue yakin banyak banget yang mikir kayak gini. Tapi pertanyaannya adalah, kok bisa ya ada orang yang kayaknya tuh produktif gitu? Entah itu mungkin bikin bisnis, sambil olahraga juga, bikin konten juga jalan gitu ya, ngerjain tugas tepat waktu, pokoknya banyak deh. Sementara kenapa ya kadang beberapa dari kita, atau mungkin banyak dari lo ya, mau ngerjain kewajiban aja tuh berat banget gitu rasanya. Meskipun kayaknya kewajibannya tuh nggak seberat itu gitu. Bahkan gak jarang kita sampai kepikiran mungkin, apa iya orang terlahir dengan tingkat motivasi yang beda? Apakah emang motivasi itu udah dikasih sama Tuhan gitu? Apa sih yang bikin orang tuh termotivasi? Kenapa gua nggak termotivasi? Well, kalau menurut gua ya, jawabannya sebenarnya ada di mindset lo. Lo pasti udah sering banget kan dengar kalau motivasi itu adalah sumber dari ya kesuksesan. Dan ternyata justru mindset ini yang perlu dibenerin. Gak selamanya motivasi itu nentuin kesuksesan seseorang. Nah, buat lo yang lagi kehilangan motivasi, tenang aja sebenarnya, karena ya di video kali ini gue bakal ngebahas tentang motivasi dan kenapa sebenarnya motivasi aja nggak cukup gitu buat lo. Dan kalau misalnya lo ngerasa bahwa lo nggak akan sukses, tenang aja, lo punya kok kesempatan untuk sukses. Caranya gimana? Ya lo tonton video ini ya sampai habis, karena lo bakal dapet insight tentang motivasi yang bakal gue jelasin. Oke? Seperti yang udah gue bilang di awal, nggak sedikit orang yang mikir kalau motivasi itu sumber dari semua tindakan, termasuk sumber dari kesuksesan. Contohnya, orang yang rajin belajar jadi pinter ya karena punya motivasi yang kuat, misalnya untuk belajar. Atau orang yang rajin kerja, cari uang, ya mereka jadi kaya gitu, karena semangatnya nggak habis-habis. Semuanya seakan-akan berhubungan sama motivasi yang ada dalam diri kita. Mungkin memang ada benernya juga gitu ya, berkorelasi lah istilahnya. Seenggaknya kalau nggak kausalitas ya berkorelasi lah ya. Tapi coba deh lo tanya orang-orang atau temen lo yang kelihatannya selalu semangat dan produktif. Coba tanya ke mereka, apakah lo terus-terusan termotivasi? Well, bisa jadi beberapa akan ngejawab enggak. Atau mungkin semuanya bakal ngejawab enggak juga. Ya karena motivasi tuh ya naik turun gitu ya, hilang timbul gitu. Nggak selamanya orang hidup penuh dengan motivasi. Pasti ya ada capeknya, ada bosannya juga, ada jenuhnya juga gitu. Dan hal yang penting yang perlu lo tahu sebenarnya, motivasi itu nggak selalu jadi penyebab lahirnya suatu tindakan. Motivasi juga sebenarnya bisa jadi hasil dari suatu tindakan. Jadi bukan hanya motivasi menghasilkan tindakan, tapi juga tindakan menghasilkan motivasi. Nah ini ya, mindset ini nih yang jadi inti bahasan kita kali ini, yang akan bisa ngebantu lo jadi lebih produktif. Mindset ini sebenarnya gue ambil dari seorang penulis namanya Jeff Haden di bukunya yang berjudul The Motivation Myth atau mitos dari motivasi. Ya, buku ini jelas ya ngebahas judulnya, mitos tentang motivasi. Salah satunya sebenarnya mitos dari motivasi adalah motivasi itu bukan percikan api yang bisa dipakai buat nyalain api. Justru motivasi itu ada ketika apinya udah berhasil nyala dan akan bertahan untuk membuat api itu terus nyala. Maksudnya gimana? Jadi motivasi ini bukan faktor yang ngebuat kita ngelakuin sesuatu. Tapi motivasi ini adalah hal yang akan muncul justru setelah kita ngelakuin sesuatu. Jadi bukan lo termotivasi dulu, lo mood dulu baru nulis gitu ya. Atau lo mood dulu baru ngerjain tugas, tapi lo ngerjain tugas dulu baru lo mood. Baru muncul tuh motivasi. Akan muncul dan tanpa sadar, motivasi ini bakal ngasih lo energi untuk tetap terus berusaha. Nah jadi kalau misalnya lo konsisten berusaha ya lo bakal ada progres gitu ya. Dan setelahnya lo bakal termotivasi lagi. Hasil akhirnya apa ya? Bakal jadi sukses ya. Nah inilah mungkin mindset yang kadang miss di kita. Gitu. Kadang kita mikir butuh mood dulu nih buat ngerjain sesuatu, butuh motivasi dulu, padahal enggak. Jadi pada dasarnya kita memang punya kemampuan untuk memproduksi motivasi tanpa harus jauh-jauh dicari gitu, tanpa harus ditunggu juga. Nah terus sekarang apa yang harus dilakuin? Well, pertama-tama gue akan ngenalin lo ke teknik 2 minutes rule, hukum 2 menit. Nah konsep ini pertama kali dikenalin oleh David Allen, seorang productivity consultant ya. Ide utama dari konsep ini sebenarnya sederhana. Kalau lo punya pekerjaan yang tertunda dan kalau misalnya
Padahal sebenarnya lo cuma butuh waktu 2 menit buat ngelakuinnya. Ya lakuin itu gitu. Contoh, misal abis makan gitu ya, langsung cuci piringnya. Paksain diri lo untuk langsung beresin semuanya. Nah ini juga berlaku untuk 5 minutes rule. Ketika lo pengen menunda-nunda pekerjaan, coba bilang ke diri lo, kerjain dulu, udah 5 menit aja. Abis itu baru ngelakuin yang lain. 5 menit aja pokoknya. Nah di sini sebenarnya yang terjadi adalah lo coba untuk menipu otak lo biar lo punya keinginan untuk ngerjain pekerjaan lo. Karena masalah yang terjadi biasanya adalah susah untuk memulai gitu. Ibaratnya orang yang mau ngegelindingin batu ya, dari atas tebing ya cuma susah di awal aja biasanya. Dan setelah itu ya batunya bakal ngegelinding sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya adalah lakuin aja dulu gitu. Dan setelah lo berhasil mulai, ya lo biasanya akan ngerjain sampai selesai sih. Pelan-pelan aja sebenarnya. Ada tugas banyak ya kerjain dulu aja 5 menit. Kalau mau ujian ya baca dulu aja materinya 5 menit. Kalau mau skripsian ya kerjain dulu aja 5 menit. Dan ini berlaku buat semua hal. Nah jadi gitu ya. Jadi intinya adalah itu ya. Motivasi aja tuh nggak cukup sebenarnya. Dan nggak cuma motivasi yang sebenarnya jadi kunci kesuksesan. Tapi juga adalah gimana lo memulai gitu. Tapi gimana kalau misalnya lo udah sering ngerjain tugas terus tetap gak termotivasi? Terus kayak lo udah sering maksain tapi gak termotivasi? Well, kalau misalnya lo udah ngelakuin aksi tapi tetap aja motivasinya gak muncul, kemungkinan besar ya permasalahannya bisa jadi bukan motivasi doang. Tapi bisa jadi ada hal lain di baliknya yang mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut. Misal, minat, bakat gitu ya. Atau mungkin ya lo lagi ada masalah lain misalnya. Atau mungkin lo kurang tidur, banyak ya masalahnya. Dan lagi-lagi yang memang jadi kelemahan orang-orang adalah tentang self-knowledge gitu. Kenapa orang-orang lemah dalam self-knowledge? Kenapa orang-orang lemah dalam self-awareness? Karena ya banyak dari kita yang gak belajar ini di sekolah gitu ya. Dan ya udah akhirnya kita jadi gak siap gitu ketika kita bermasalah dalam hal motivasi. Atau bermasalah ketika kita memang mencoba menemukan niat ya untuk melakukan sesuatu. Ya tapi nggak apa-apa, itulah alasan kenapa 1% ada gitu. Ya karena kita jarang kan belajar tentang hal-hal ini di sekolah gitu. Bahkan nggak pernah. Ya that's why ada 1% ya. Life school buat ngajarin lo berbagai hal penting dalam hidup yang nggak diajarin di sekolah. Dan kalau saran gue ya, kalau misalnya lo ngerasa lo mengalami masalah motivasi, lo ngerasa lo gak bisa produktif, lo ngerasa kayak ya overthinking mulu gitu ya, atau mungkin lo ngerasa minat lo gak sesuai, nah kalau saran gue sih lo curhat aja ya ke mentor 1%. Kenapa? Karena ya lo bisa curhat one on one, jadi sifatnya personal gitu ya, dan solusinya juga yang muncul dari mentoring biasanya personal gitu. Dan lo bisa curhat tuh lama ya, selama 75 menit gitu. Jadi 75 menit mentor akan ada buat ngedengerin masalah lo dan akan merumuskan ya solusi ya bareng-bareng sama lo gitu untuk masalah lo. Dan yang paling penting lagi adalah ada psikotes gitu. Jadi ada tes kepribadian, ada tes tingkat stres, jadi lo bisa tahu tingkat stres lo segimana, dan ada tes minat karir. Kalau memang lo ngerasa bahwa ini kok gue gak termotivasi ya ngerjain tugas di jurusan atau ngerjain tugas misalnya di kantor gitu, mungkin itu bukan minat lo. Jadi coba cek aja di konsultasi bareng mentor. Nah, konsultasi bareng mentor ini udah berhasil ngebantu ribuan orang ya dalam mengatasi masalahnya. Jadi silakan aja cek testimoninya dari para klien 1% ya di 1%.net. Dan kalau misalnya lo ngerasa malu atau bingung gitu ya, justru ini adalah langkah baru untuk lo coba gitu ya, untuk konsultasi bareng mentor. Mungkin masih banyak yang skeptis gitu, emang ngaruh ya? Ya sama aja ya, 7-8 tahun lalu juga mungkin lo skeptis gitu untuk pakai misalnya ojek online gitu, untuk ngedatengin makanan ke rumah lo. Ya nggak apa-apa, nyatanya sekarang kan semua orang pakai gitu. Dan ya sama aja, kayak 1% yang kita percaya bahwa ya pengembangan diri pada akhirnya akan bisa diakses siapapun, dimanapun, dan mungkin nanti bakal jauh lebih murah. Dan sekarang juga sebenarnya udah murah sih ya, kalau misalnya layanan konsultasi 1%. Jadi silakan. Kalau misalnya lo memang tertarik dan pengen tahu lebih lanjut, cek aja dulu website kita di 1%.net, atau lo bisa klik link yang udah gue taruh di deskripsi supaya lo bisa ngeliat nih lo bakal dapat apa aja kalau misalnya lo ikut konsultasi bareng mentor. Dan kebetulan kita juga ada promo hari terakhir ya. Jadi silakan pakai kode cintai dirimu sebelum kehabisan. Oke? Mungkin sekian dari gue ya. Akhir kata gue Evan dari 1%. Semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo menjadi lebih baik. Dan semoga lo bisa berkembang ya, tentunya ke arah yang lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. As always, gue tunggu lo di konsultasi bareng mentor 1%, oke? Thanks.